Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas notasi sigma. Perhatikan gambar banyak batang korek api di setiap pola pada gambar di atas. Jumlah batang korek api pola ke-1 sampai pola ke-n dapat dituliskan dengan notasi sigma dengan batas atas K dan batas bawah N sama dengan 1 dengan formula 2N tambah 1 sama dengan N kuadrat ditambah 2N. Tahukah kamu bagaimana cara memperoleh rumus tersebut? Apakah rumus jumlah batang korek api berlaku untuk setiap N bilangan asli? Dalam matematika, untuk membuktikan rumus yang berhubungan dengan bilangan asli seperti membuktikan berlaku untuk setiap N bilangan asli dapat menggunakan induksi matematika. Perhatikan kembali banyak batang korek api setiap pola pada gambar di awal bab ini. Jumlah batang korek api dari pola ke-1 sampai pola ke-n dapat dituliskan dalam bentuk deret 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sampai dengan 2N plus 1. Penulisan deret di atas dapat diringkas menggunakan notasi sigma dengan batas atas K, batas bawah N sama dengan 1 dengan formula 2N tambah 1. Notasi yang merupakan huruf ke-18 dari susunan abjad Yunani diperkenalkan oleh Leonhard Euler. Beliau seorang ahli matematika dari Swiss. Dalam subbab ini akan mempelajari cara menyajikan suatu deret dalam bentuk notasi sigma dan sebaliknya. Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Deret bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan U ke N jika dituliskan menggunakan notasi sigma menjadi sigma dengan batas atas K, batas bawah N sama dengan 1 dengan formula UN. Dibaca sigma dari UK yang bergerak dari N sama dengan 1 sampai dengan K. K disebut batas atas, N disebut batas bawah. Untuk UK merupakan rumus suku ke deret. Selanjutnya, contoh. Contoh yang pertama, ini ada deret yang beruntun, yaitu dari angka 1 sampai 5. Kita akan menentukan bagaimana notasi sigma dari deret ini. Yang pertama, kita tentukan batas atasnya. Batas atasnya, kita lihat ada berapa angka pada deret ini. Di deret ini ada 5 angka, maka batas atasnya yaitu 5. Dan batas bawahnya N sama dengan 1. Untuk formulanya, kita buat N. Jika suku pertama kita masukkan ke notasi sigma ini, maka N suku pertamanya kita masukkan N sama dengan 1, maka ini menjadi 1 di awal ini. Nah, untuk suku kedua N sama dengan 2, N ini kita ganti dengan angka 2. Nah, jadi di suku kedua dia 2. Contoh yang kedua, ini merupakan angka berpangkat 3.
Jadi yang pertama kita tentukan batas atasnya. Seperti tadi, batas atasnya 4. Batas bawahnya N sama dengan 1. Maaf, ini maksud saya N sama dengan 1. Untuk rumusnya, karena semua angka ini merupakan angka berpangkat 3, maka notasi sigmanya N pangkat 3. Contoh yang ketiga, angka 2, 3, 4, dan 5. Kita cari batas atasnya yaitu 4. 4 dari mana? Dalam deret ini ada 4 angka, jadi batas atasnya 4. Untuk batas bawahnya, N sama dengan 1. Untuk formulanya, N plus 1. N plus 1 ini, jika kita masukkan suku pertama, maka N-nya kita ganti 1. Jadi, 1 ditambah 1. Jadinya suku pertamanya 2. Begitu seterusnya. Selanjutnya, contoh keempat. Yang pertama, 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita bisa ketemu batas atasnya 5, ini dari ada 5 angka dari deret ini. Lalu batas bawahnya N sama dengan 1. Untuk formulanya N min 1. Karena untuk suku pertama ini, jika kita masukkan ke sini, jadi N-nya kita ganti 1. 1 dikurangi 1, ketemu 0. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, sifat-sifat notasi sigma. Sifat yang pertama, jika ada dua notasi sigma dengan batas atas sama dan batas bawah sama, maka kedua notasi sigma bernilai sama. Untuk sifat yang kedua, untuk mengubah notasi sigma menjadi angka biasa, maka kita mengoperasikan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali dengan C. Untuk sifat yang ketiga ini, jika ada notasi sigma dengan batas atas K, batas bawah N sama dengan 1, dengan konstanta C dan formula K, maka kita bisa memindahkan konstanta ke depan notasi sigma. Untuk yang sifat keempat ini, jika ada notasi sigma dengan batas atas K dan batas bawah N sama dengan M dengan formula N, maka bisa kita jumlahkan batas atasnya, maka formulanya dikurangi. Ingat, formulanya sama sesuai dengan batas atasnya. Jika batas atasnya ditambah, maka formulanya dikurang. Begitu juga sebaliknya. Untuk sifat kelima ini, jika ada notasi sigma dengan batas atas M min 1 dengan batas bawah N sama dengan 1 dan notasi sigma batas atas K dan batas bawah N sama dengan M, dan kedua notasi sigma ini mempunyai formula sama, ini N dengan N, maka kedua ini sama dengan K batas atasnya dan formulanya N dengan batas bawah N sama dengan 1. Untuk sifat yang keenam ini, jika batas atasnya dan batas bawahnya sama, ini S dan S, maka kita bisa tahu nilainya ini sama dengan batas atas maupun batas bawahnya. Selanjutnya contoh soal
notasi sigma dengan batas atas 5, batas bawahnya N sama dengan 1. Ini formulanya. Kita pisah dulu. Untuk setiap sigma ini kita pisah dengan formulanya. Ingat tandanya ya. Lalu kita jabarkan. Untuk ini batas bawahnya kan 1, batas atasnya 5 dengan formula N kuadrat. Jadi kita tulis 1 kuadrat sampai 5 kuadrat karena batas atasnya 5. Selanjutnya ini kan batas atasnya sama 5, bawahnya juga N sama dengan 1. Untuk formulanya 3i, 3N maksud saya yang atas ini ya. Ini kesalahan. 3N. Jadi kita masukkan N-nya kan dari 1 sampai 5. Kita jumlahkan dari 1 sampai 5. Lalu yang ini sesuai sifat yang kedua, untuk mengubah notasi sigma ini menjadi angka, kita kalikan batas atas, kita kurangi dengan batas bawah ditambah 1 dikali dengan konstantanya 2 ini. Selanjutnya kita operasikan sampai kita ketemu angka yang paling sederhana. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Ini batas bawahnya 2 dengan batas atas 6. Sama seperti tadi kita pisahkan. Ini dengan ini, lalu notasi sigma dengan ini yang min 5N. Nah, seperti ini. Sama dengan tadi, dengan batas bawah 2 dan batas atasnya 6, kita masukkan dulu. Ini kan 2. N sama dengan 2, kita masukkan ke N-nya ini. Jadi 2 kurangi 4 kuadrat, 3 kurangi 4 kuadrat, 4 kurangi 4 kuadrat, sampai 6 kurangi 4 kuadrat karena batas atasnya 6. Nah, selanjutnya ini rumusnya 5N. Kita masukkan. Ingat ya, tandanya ini negatif. Jadi ini negatif 5. N-nya kan dari batas bawahnya 2 sampai batas atas 6. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Selanjutnya kita operasikan. Nah, sampai bertemu di akhir ini, min 90. Contoh yang ketiga, ini batas bawahnya 2, batas atasnya 8. Sama dengan tadi kita pisahkan. Lalu yang pertama ini kan 3N. N-nya batas bawah 2 sampai 8. Jadi ini 2 sampai 8. Kita kalikan dengan 3. Lalu ini yang belakang ini sama seperti sifat yang kedua, kita ubah notasi sigma ini menjadi angka biasa. Jadi batas atasnya kita kurangi dengan batas bawah ditambah 1 dikali dengan konstantanya. Lalu kita operasikan. Nomor 4 ini kita akan membuat notasi sigma dari deret ini. Lihat, dari angka 3 ke 6 ini dikali 2. Selanjutnya 6 ke 12 ini juga dikali 2. Nah, ini tuh menggunakan rumus suku ke N deret geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita lihat, A itu suku pertama yaitu 3. R-nya itu rasio. Rasio itu perbandingan dari suku kedua per suku pertama. Jadi 6 per 3 sama dengan 2. Jadi kita tahu R-nya sama dengan 2. Kita masukkan A dan R ini ke rumus suku ke N. Sehingga kita ketemu rumus suku ke N-nya. Selanjutnya kita masukkan ke notasi sigma. Nah, ini batas atasnya 5 dari mana? Dari di sini ada 5 angka. Jadi di sini jadi 5. Dengan batas bawahnya N sama dengan 1. Ya, rumusnya kita masukkan ke sini.
jadi ketemu notasi sigmanya. Ini N sama dengan 1 ya bawahnya. Selanjutnya nomor 5 dengan angka 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Kita harus bisa mengidentifikasikan pola pada deret ini. Pada deret ini, di setiap angka 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, ini lompat ditambah 2. Nah, kalau ini menggunakan deret aritmatika dengan rumus N sama dengan A plus N-1 kali B. Seperti tadi, A merupakan suku pertama. Suku pertamanya yaitu 3. Nah, A sama dengan 3. B ini dari suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga kita tahu rumusnya. Ini tinggal kita masukkan ke notasi sigmanya dengan batas atas 5. Dari di sini ada 5 angka. Batas bawahnya N sama dengan 1. Lalu rumus ini kita masukkan ke sini. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.